Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nesti Latifatul Hofi. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi tentang remote access. Jadi remote access itu apa? Remote access adalah suatu konfigurasi, protokol, atau kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi contohnya itu misal ketika kita itu lagi di luar kantor, tapi tiba-tiba ada yang menghubungi kalau misal server di kantor kita tuh ada masalah gitu. Nah, kita tuh nggak perlu langsung ke kantornya, kita tuh bisa mengontrolnya itu menggunakan remote access ini. Nah, jenis akses dari protokol ini ada dua. Yang pertama itu ada Telnet. Telnet ini menggunakan TPC port 23. Nah, Telnet ini tidak aman. Karena apa? Karena menggunakan plain text. Jadi ketika kita memasukkan passwordnya, misal passwordnya itu 123. Nah, lalu ada orang yang ingin ngehack atau mengecek konfigurasinya, itu passwordnya itu langsung ada jelas gitu. Nah, yang kedua itu ada SSH. Nah, SSH ini menggunakan TPC port 22, aman, terenkripsi karena mengenkripsi dan mengamankan. Nah, jadi bedanya sama SSH ini, ketika ada orang yang mau menghack itu atau ngeliat konfigurasinya, untuk mengetahui passwordnya itu apa, itu harus memasukkan kode, dan kodenya itu hanya si teknisi sendiri yang tahu. Nah, aku akan mencoba mengimplementasikan Telnet dan SSH ini di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, di sini aku udah membuat sebuah topologinya. Nah, untuk mengontrolnya kita bisa gunakan satu PC ya. Satu PC kita hubungkan dengan kabel konsol. Nah, kita masukkan ke port konsol. Kemudian kita pilih yang RS232. Nah, kemudian kita kasih IP-nya. Sini di PC 0 dulu ya. IP-nya itu misal 192.168.1.2. Kemudian 192.168.1.3. Nah, untuk IP routernya ini kita kasih IP 192.168.1.1. Nah, kemudian IP ini kita masukkan ke dalam PC-nya. Masuk ke IP configuration. Kemudian kita masukkan IP-nya itu 192.168.1.2. Enter, ini adalah subnet box-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu kita gunakan IP yang ada di router tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, begitupun seterusnya dari PC 1, 2, 3 dan 4. Nah, udah. Kemudian untuk memasukkan IP routernya ini kita di PC. Yang kelima, kita masuk ke desktop, kemudian di terminal. Oke. Yang pertama-tama kita pasti enable dulu kan. Kemudian masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masuk ke interface
Kemudian kita masukkan IP address-nya, itu 192.168.1.1. Masukkan subnet masknya itu 255.255.255.0. Enter, kemudian udah, kemudian exit. Nah, kemudian kita masukkan username-nya. Username-nya misal aku kasih nama Nes aja ya. Kemudian untuk passwordnya aku kasih passwordnya tuh yang mudah aja ya, 222. Enter. Nah, username ini untuk apa? Untuk login nanti. Kemudian kita masukkan enable secret. Ini passwordnya harus beda ya dengan ini. Jadi kita kasih 123 ya. 123 aja. Untuk apa enable secret ini? Untuk config. Nah, enter. Kemudian username-nya kita ganti ya. Jadi RO1. RO ini apa? Router 1. Kemudian IP, domain name kita jadi Nenes saja ya, karena itu nama aku. Nenes.aja, Nenes.dot. Kemudian line VTY 04. Jadi line VTY ini adalah kayak berapa orang yang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, dihitungnya itu dari 0 karena di sini 04, jadi kita hitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 orang yang bisa mengakses atau masuk ke jaringannya. Kemudian enter. Kemudian masukkan perintah transport input telnet. Nah, jadi orang yang memakai protokol SSH ini tidak akan bisa masuk ke telnet. Begitu pula dengan SSH. Orang yang memakai protokol telnet tidak bisa masuk ke SSH. Jadi apakah bisa memakai SSH dan telnet? Bisa. Kalian bisa tambahkan telnet dan SSH. Nah, tapi di sini aku akan bahas yang telnet terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini, kita login lokal. Nah, sesudah ini kita akan mencoba mengetesnya di PC. Soal di PC yang ini ya. Kita masuk ke command prompt, kemudian ping 192.168.1.1. Nah, balasannya itu reply, berarti reply itu sudah sukses atau berhasil. Atau bisa juga menggunakan telnet. Kemudian kita masukkan IP yang tadi 192.168.1.1. Nah, kita harus memasukkan username-nya. Nah, username yang tadi itu adalah Nes. Nah, passwordnya itu apa? Passwordnya itu yang tadi 222. Nah, kemudian enable. Kemudian kita harus masukkan passwordnya yang tadi. Kemudian kita masukkan passwordnya yang tadi, yaitu 12. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini sebenarnya udah aja sih. Nah, sebenarnya ini tuh telnet tuh udah sampai di login lokal aja. Nah, bedanya itu kalau di SSH ini ada crypto key beneran RSA. Enter. Nah, di sini ditanya how many bits in the modulus. Nah, di sini aku isinya itu 1024. Ini adalah minimal dari bitnya.
maksimalnya itu ada yang 2048 sampai 4096 kalau nggak salah. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah off, berarti di sini tuh udah berhasil ya. Nah, mungkin video kali ini sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengetikan maupun dalam pembicaraannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.